Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan jarak jauh untuk mata kuliah Teknik Analisis dan Simulasi Data. Materi kita kali ini adalah kita akan membahas atau kita akan mengenal apa yang disebut dengan Markov Chain Monte Carlo, khususnya algoritma Metropolis Hastings. Oke, tentu kalian masih ingat dengan teorema Bayes untuk statistik, ya, di mana Bayes model untuk statistik menyatakan bahwa distribusi posterior itu berbanding ya lurus dengan likelihood dikali prior distribution atau distribusi prior ya. Nah, distribusi posterior atau f theta given x ya, kemudian fx given theta itu adalah likelihood dan f theta adalah distribusi dari prior ya. Nah, jika likelihood dan prior berbentuk suatu distribusi yang mudah, katakanlah distribusi normal, maka ya kita akan dengan mudah juga mendapatkan fungsi dari distribusi posterior. Ya. Namun, pada kenyataannya, kita lebih sering berhadapan dengan suatu likelihood, suatu data yang tidak secantik distribusi normal. Contoh seperti pada gambar ini, di mana memiliki dua puncak data kita. Nah, sehingga jika kita berhadapan dengan kasus seperti ini, maka posterior kita menjadi tidak closed form, tidak bisa dicari fungsinya, tidak bisa dicari distribusinya. Kalaupun bisa, tidak sesederhana itu. Dia membutuhkan proses yang rumit. Nah, sehingga di sini kita bisa menggunakan suatu teknik simulasi untuk membangkitkan data berdistribusi posterior tersebut, ya, sehingga kita bisa mengetahui distribusi posterior ya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode MCMC. Metode MCMC ini memungkinkan kita untuk memperkirakan bentuk distribusi posterior jika kita tidak dapat menghitungnya secara langsung. Nah, masih ingat dengan simulasi Monte Carlo untuk membangkitkan angka random distribusi tertentu? Oke, untuk memahami MCMC, maka kalian harus memahami dulu Monte Carlo. Ya. Oke. Tentu pada simulasi Monte Carlo untuk membangkitkan angka random berdistribusi tertentu, kita masih ingat. Katakanlah kita ingin mensimulasikan atau ingin membangkitkan data berdistribusi fx ya, sebagai target fx. Tapi karena fx adalah satu distribusi yang rumit, maka di sini kita akan membangkitkan data yang berdistribusi gx terlebih dahulu. Di mana gx dia adalah distribusi yang lebih simple. Nah, gx ini disebut sebagai envelope. Ya. Nah, pada simulasi Monte Carlo ini, kita akan membangkitkan x dengan bantuan fungsi gx dengan menggunakan inverse transform dari gx ya, atau fungsi kumulatif dari gx ya. Nah, pada simulasi Monte Carlo kita membangkitkan n titik koordinat ya, titik koordinat di dalam gambar ini ya, katakanlah titik koordinat x, yaitu koordinatnya adalah koordinat x, y, sehingga kita akan punya titik x1, x2 sampai dengan titik xn, di mana di titik-titik yang dibangkitkan pada simulasi Monte Carlo sifatnya adalah independen ya. x1, x2 tidak terkait, sehingga setiap pemilihan titik sampel tersebut adalah random dan independen, sehingga titik-titik tersebut akan menyebar seperti ini. Sehingga di sini, titik-titik yang berada di wilayah kurva fx, di bawah kurva fx, itu berarti berada di wilayah acceptance. Sedangkan yang berada di atas kurva fx, itu adalah wilayah rejection. Ya. Seperti itu. Nah, karena itu, untuk efisiensi dari metode kita, pemrograman kita, kalau misal wilayah rejection ini terlalu luas, wilayah rejection ini adalah yang lokasinya titik-titik merah ini, ya. Kalau wilayah rejection ini terlalu luas, akibatnya apa?
bisa jadi efisiensi pemrograman kita menjadi kurang efisien. Katakanlah dari kita lakukan sebanyak 1000 iterasi, bisa jadi nanti 500 sampel di reject. Akhirnya hanya 500 sampel yang accept. Kalau wilayah rejection-nya masih terlalu luas, bahkan bisa lebih parah lagi. Sehingga di sini kita harus pintar-pintar mencari envelope yang sekecil mungkin wilayah rejection-nya. Ya. Kalau kita menghendaki yang efisiensi dari pemilihan sampelnya tersebut. Nah, sehingga dalam MCMC, ya, kita akan membangkitkan titik-titik koordinat X, ya, titik koordinat X tersebut, katakanlah sebanyak T kali, ya, di mana kita akan membangkitkan titik-titik koordinat tersebut dengan menggunakan prinsip Markov chain. Ya. Apa itu dengan prinsip Markov chain? Artinya bahwa pembangkitan titik yang ke xt plus 1 itu adalah dipengaruhi oleh titik yang ke xt. Ya. Titik ke xt plus 1 akan dipengaruhi oleh titik yang ke xt. Dan seterusnya. Sehingga di sini pemilihan sampel tidaklah independen, tapi dia akan dependen dengan pemilihan sampel sebelumnya. Nah, karena xt adalah dependen pada xt atau pada current state, maka titik sampel yang diperoleh akan selalu pada arah yang tepat. Kita akan selalu berusaha agar mengarahkan sampel terpilih pada arah yang tepat. Arah yang tepat berarti adalah arah yang berada di sekitar distribusi yang kita kehendaki atau distribusi target. Karena itu, metode ini tidak akan menghasilkan titik-titik sampel rejection yang banyak, karena arahnya yang kita kendalikan. Sehingga ilustrasinya menjadi seperti ini. Katakanlah titik ini adalah titik inisial kita. Kemudian iterasi kedua, kita akan cari titik berikutnya. Ternyata kita lihat ini arahnya tidak tepat. Maka kita reject. Titik ini bukan arah yang tepat. Kita kembali ke titik awal, kita cari titik berikutnya. Ternyata titik berikutnya adalah ke arah sini. Oke, dia sudah berada di arah yang tepat. Oke, masuk. Nah, maka untuk titik berikutnya, kita bukan mengacu lagi ke titik orange, tapi ke titik yang hijau di sini. Maka sampel berikutnya adalah, ya tidak jauh-jauh dari titik hijau itu, maka terpilih titik di sini, kemudian lanjut dan seterusnya ke titik sini, dan seterusnya. Sehingga hasil akhirnya pasti akan didapat titik-titik yang berada di sekitar distribusi target. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah prinsip MCMC. Ya. Jadi MCMC pada hakikatnya adalah sebetulnya sama saja dengan Monte Carlo, yaitu pembangkitan bilangan acak berdistribusi tertentu. Hanya saja sekarang di sini MCMC adalah Monte Carlo yang mempunyai sifat Markov chain. Ya. Dalam arti pembangkitan ke xt plus 1 dipengaruhi oleh sampel ke xt. Nah, sehingga Markov chain Monte Carlo merupakan metode pengambilan sampel secara acak melalui pembangkitan bilangan random di mana berlaku proses stokastik dalam pengambilan sampelnya dan digunakan untuk mengestimasi distribusi probabilitas suatu objek. MCMC adalah metode statistik skala besar untuk melakukan guess and check. Metode MCMC membantu mengukur distribusi suatu outcome atau statistik yang akan diprediksi dengan mengambil sampel secara acak dari ruang probabilistik yang kompleks. Nah, dalam MCMC terdapat 3 bagian di dalamnya, yaitu ada bagian Monte Carlo-nya, ada bagian Markov chain-nya, dan ada bagian acceptance rejection sampling-nya. Nah, langkah-langkah melakukan MCMC bagaimana? Tentu pertama adalah kita bangkitkan bilangan acak dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, bilangan acak yang telah dibangkitkan akan mempengaruhi bilangan acak yang dihasilkan berikutnya. Ingat memoryless property pada Markov chain, ya, bahwa xt plus 1 itu dipengaruhi oleh xt. Oke, ini adalah bagian Markov chain-nya. Kemudian,
putuskan apakah bilangan acak yang dibangkitkan berikutnya tersebut sudah bergerak ke arah yang benar. Nah, disinilah berlaku algoritma acceptance rejectance. Ya. Kalau rejection ya, kalau misal dia bergerak ke arah yang tepat, maka kita accept titik tersebut. Tapi kalau dia bergerak ke arah yang salah, keliru, maka kita reject titik tersebut dan kita kembali ke titik sebelumnya. Dan terakhir kita periksa konvergensinya, tentukan kapan data telah konvergen ke suatu distribusi yang logis. Bilangan acak setelah konvergen, maka itulah menjadi distribusi posterior. Nah, MCMC adalah suatu metode yang melibatkan pembangkitan sampel acak. Tadi saya jelaskan. Sehingga setiap pengambilan sampel perlu diputuskan apakah itu sudah benar, dan kemudian diputuskan apakah sampel tersebut diterima atau ditolak. Ya, tadi adalah bagian acceptance rejection-nya. Nah, dalam MCMC terdapat dua algoritma acceptance rejection yang umum, ya, yang paling umum. Ya, bukan berarti hanya dua, ada lebih dari dua, tapi yang paling umum ada dua ini. Yang pertama adalah algoritma Metropolis-Hastings. Yang kedua adalah Gibbs Sampler, dan kedua metode inilah yang akan kita bahas. Ya. Dan pada video ini saya hanya akan membahas yang Metropolis-Hastings. Nah, bagaimanakah Metropolis-Hastings algorithm? Ya, oke, di sini ya untuk algoritma Metropolis-Hastings untuk input kita butuh inputnya adalah pertama adalah probability density P, di mana probability density P ini adalah peluang densitas dari target, distribusi target. Ya. Jadi kita harus definisikan distribusi target kita. Kemudian kita juga input kita adalah berikutnya adalah transition density, ya, peluang transisinya, ya, peluang untuk berubah dari satu state ke state lainnya. Kemudian X0 atau nilai inisial, nilai awal, ya, nilai awal. Kemudian untuk pembangkitan bilangan acaknya, kita akan membangkitkan suatu independent sample YJ ya dari densitas transisi P ya, atau densitas transisi P ini atau independent sample YJ ini disebut sebagai proposal ya, atau distribusi yang diproposalkan, yang di distribusi tempat kita membangkitkan bilangan acak tersebut ya. Nah, di sini kita bisa membangkitkannya dengan distribusi uniform ya. Kemudian nanti outputnya adalah suatu Markov chain ya X dengan densitas yang sudah stasioner yaitu P. Kemudian katakanlah kita definisikan terdapat suatu fungsi alfa di mana alfa XY itu adalah mana yang minimum, yaitu antara rasio PY dikali PYX ya dibagi PX dikali PXY dengan 1, mana yang minimum. Oke, di sini PY dikali P kali YX itu sebetulnya adalah distribusi posterior kalau misal si titik yang dipropos diterima ya. Sedangkan Px dan Pxy itu adalah kondisi dari data ya, bukan dari sampel yang diajukan. Oke, kemudian di sini algoritma bisa dilihat langsung sendiri ya. Untuk setiap XY anggota dari state space ya, maka untuk J 1 2 3 dan seterusnya, maka lakukan bangkitkan YJ dengan suatu densitas katakanlah P, kemudian bangkitkan U ya berdistribusi uniform. Kemudian kita bandingkan si U yang dibangkitkan tadi, kita bandingkan dengan hasil fungsi alfa tadi. Ya, fungsi alfa tadi yang merupakan rasio antara dua kondisi tadi, antara proposal dengan target. Ya, kita rasiokan antara proposal dengan target.
Sehingga jika misal U bangkitan yang uniform tadi kurang dari rasio antara proposal dengan target, maka kita accept. Tapi kalau misal si data bangkitan U tersebut sebaliknya lebih besar daripada rasio antara proposal terhadap target, maka kita reject dan kita kembali ke X sebelumnya. Ya, kemudian nanti hasil akhirnya kita akan return X yang kita accept tadi berupa suatu list. Nah, ini kalau tadi adalah untuk continuous dan ini adalah untuk discrete, intinya sama sebetulnya. Hanya yang berbeda adalah dalam penghitungan posteriornya saja. Jadi ini adalah posterior ya. Ingat di fungsi alpha ini adalah perbandingan antara posterior proposal dengan posterior target ya. Jadi kita hitung rasionya. Oke, jadi sama. Nah, sekarang kita lihat contoh saja ya. Pada contoh ini kita akan menggunakan data simulasi dari suatu model linear sebagai berikut. Katakanlah model linearnya adalah Y sama dengan AX plus B ditambah E, error. Ya. Di mana errornya adalah berdistribusi normal dengan parameter 0 dan standar deviasi sigma. Oke, di sini kita simulasikan dulu datanya. Di sini kita taruhlah A-nya adalah 5, B-nya 0, standar deviasinya 10. Kemudian kita bangkitkan ukuran sampelnya adalah 31. Maka di sini kita akan bangkitkan X, kemudian bangkitkan Y-nya. X-nya adalah berarti kita bangkitkan dari minus 15 sampai dengan 15. Ya, X-nya. Sedangkan Y-nya adalah ya tadi Y sama dengan AX plus B ditambah E, di mana A, B, dan E-nya bisa dihitung. Ya. A dan B-nya ditetapkan tadi A-nya 5, B-nya 0, sedangkan E-nya dihitung yaitu berdistribusi normal dengan parameter mu-nya 0, standar deviasinya adalah 10. Sehingga kita peroleh data kita menjadi seperti ini. Ya. Oke, ini adalah data kita, data bangkitan. Kalau kita plot, data bangkitan kita seperti ini. Nah, sekarang bagaimana seandainya data bangkitan ini adalah kita akan hendak melakukan fitting. Ya. Kita melakukan fitting. Bagaimanakah model hasil fitting dengan menggunakan metode MCMC pada data ini? Ya, pada data bangkitan ini. Nah, sekarang kita gunakan model yang sama untuk fitting. Serta kemudian kita ambil nilai parameter asli kita untuk masuk ke MCMC-nya. Oke, di sini sebetulnya kita bisa ambil dari sampel ya untuk penduga parameternya. Tapi di sini kita gunakan tadi true A dan true B yang sudah dibangkitkan tadi ya untuk dasar pembangkitan tadi kita gunakan untuk masuk di sini. Oke, tentu pertama adalah kita definisikan fungsi likelihood-nya dulu ya. Fungsi likelihood kita buat function di sini, definisikan fungsi likelihood. Di sini likelihood-nya adalah ya normal ya. Likelihood adalah normal. Ya. Untuk single likelihood-nya adalah normal. Sedangkan di sini dibangkitkannya adalah likelihood-nya adalah dengan menggunakan min yang tadi. Min-nya adalah min dan SD yang dari yang sudah ditetapkan tadi ya. Kayak di sini pakai log sama dengan T. Berarti nanti data yang kita bangkitkan untuk menghitung likelihood-nya ini adalah dalam bentuk logaritmik ya. Sehingga untuk likelihood di sini kan baru likelihood X saja. Sedangkan likelihood untuk XI untuk semua X ya, XI X kan lebih dari 1. Maka di sini yang tadinya bentuk perkalian ya, perkalian likelihood, maka karena dia dalam bentuk logaritmik, maka dia menjadi penjumlahan. Ya, penjumlahan dari single likelihood-nya. Sehingga kita dapatkan sum likelihood-nya. Maka inilah likelihood dari fungsi model kita. Ya.
Oke, contoh untuk mencari likelihood, kita lihat ini seperti ini ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Saya di sini hanya akan menjelaskan sintaksnya saja. Kemudian setelah likelihood kita definisikan, maka langkah berikutnya juga kita definisikan prior ya. Kita definisikan prior. Oke, dalam model kita ada berapa parameter sih sebetulnya? Ingat, model kita tadi adalah Y sama dengan AX plus B ditambah E. Sehingga di sini kita punya 3 parameter. Ada parameter A, parameter B, dan parameter sigma, standar deviasi. Ya, standar deviasi. Sehingga di sini prior kita definisikan. Untuk A, kita definisikan priornya adalah ya uniform ya, uniform antara 0 sampai 10. Ya, kemudian untuk B, priornya adalah normal ya, normal ya. Kemudian untuk standar deviasi, priornya juga kembali adalah uniform ya, antara 0 sampai 30. Dan prior ini ketiga-tiganya dalam bentuk logaritmik. Ya, sehingga prior ketiganya adalah menjadi penjumlahan prior A ditambah prior B ditambah prior standar deviasi. Oke, kemudian berikutnya adalah kita fungsi posterior. Ya, ingat fungsi posterior itu kan sulit untuk kita definisikan. Sehingga di sini posterior tersebut fungsinya adalah hanya didefinisikan dalam bentuk perkalian antara likelihood dikali prior. Oke, tapi ingat, tadi kita likelihood dalam bentuk logaritmik dan prior juga dalam bentuk logaritmik. Logaritmik, perkalian dalam bentuk logaritmik, maka dia akan menjadi penjumlahan plus ya. Maka menjadi likelihood param ditambah prior param. Jadi mana param adalah parameter. Nah, sekarang kita akan mengestimasi parameter model tersebut dengan MCMC algoritma ya, algoritma Metropolis Hastings. Oke, di sini proposal function di sini proposal functionnya kita tidak membangkitkan uniform. Tidak membangkitkan uniform, kemudian kita mengalihkan antara FY dikali PXY ya. Tapi di sini kita langsung bangkitkan suatu distribusi normal saja ya, proposalnya. Jadi kita proposalnya bukan berdasarkan dari likelihood dikali prior ya, dari data bangkitan. Tapi kita langsung tetapkan dari suatu distribusi. Oke, kemudian di sini kita tinggal run, kita run ya MCMC-nya sesuai dengan algoritma tadi ya. Oke, di sini chain adalah tempat untuk menampung sampel kita ya, yang accept tentunya. Oke, tentu chain pertama itu adalah initial value ya. Nanti disimpan di start value di sini ya. Nah, di sini kemudian kita mulai iterasi. Di sini iterasinya adalah pertama adalah kita bangkitkan proposal ya. Kita ambil titik-titik yang berdistribusi sesuai dengan proposal function. Kemudian di sini kita hitung fungsi alpha, yaitu fungsi perbandingan antara proposal terhadap posterior atau terhadap target ya. Posterior proposal terhadap posterior target kita rasiokan. Ingat ya, ini sebenarnya rasio, cuma karena dalam bentuk logaritmik ya, maka dia menjadi pengurangan. Sehingga di sini kita bandingkan kalau misal ya data bangkitannya kurang dari misal di sini data bangkitan U-nya kita bangkitkan U, kemudian kita bandingkan dengan nilai rasio ini ya. Kemudian kita bangkitkan suatu distribusi uniform, kemudian kita bandingkan dengan rasio.
Kalau dia bangkitan uniformnya kurang dari rasio tersebut, maka dia akan kita accept. Selain itu, maka kita reject, ya, kembali ke titik sebelumnya. Oke, di sini setelah functionnya kita buat, di sinilah kita jalankan. Nilai awal, initial value yang kita input adalah 4, 0, 10, ya, untuk A, B, dan standar deviasi. Kemudian di sini kita akan panggil fungsi untuk merun Metropolis MCMC-nya. Start value-nya tadi sudah dideklarasikan, kemudian di sini kita lakukan iterasi sebanyak 10.000 kali. Kemudian di sini kita definisikan burn in adalah 5.000. Itu apa burn in? Burn in itu adalah jumlah iterasi yang akan kita buang. Ya, jadi di sini adalah bukan bangkitkan sebanyak 5.000 kali. Maksudnya adalah 5.000 iterasi pertama itu akan kita buang. Ya, sebetulnya jangan 5.000. 5.000 mungkin terlalu besar. 1.000 sudah cukup, ya. 1.000 burn in itu sudah cukup. Kemudian acceptance adalah didefinisikan sebagai berikut. Sama dengan 1 dikurangi min kali duplicated chain, ya, dengan membuang iterasi 1 sampai iterasi ke 5.000. Ya. Iterasi 1 sampai ke 5.000. Maka nanti hasilnya kita akan tampilkan. Dan terakhir juga di sini nanti kita akan compare. Kita akan komparasi dengan estimasi parameter dengan menggunakan OLS. Nah, ini adalah untuk visualisasinya. Nanti kita akan lihat. Nah, kira-kira hasilnya nanti seperti ini, ya. Oke, ini adalah hasil pembangkitan dengan menggunakan Markov Chain Monte Carlo. Kita lihat distribusi dari parameter A, distribusinya seperti ini. Parameter B distribusinya adalah seperti ini, dan ini parameter standar deviasi. Oke, kemudian di sini kita lihat untuk sampelnya ini sudah stasioner, ya, sudah stasioner. Kemudian berikut ini adalah perbandingan antara true parameter, kemudian dari hasil MCMC dengan algoritma Metropolis Hashing, serta dengan penduga parameter dengan menggunakan model linear dengan OLS. Diperoleh tadi true parameternya adalah interceptnya 0, koefisiennya 5, kemudian standar deviasinya adalah 10 untuk residual. Maka dengan menggunakan Metropolis Hashing, kita dapat B-nya adalah minus 0,528, A-nya 5,1988, dan standar deviasinya 9,14. Sedangkan dengan menggunakan OLS, dapat minus 0,6, B-nya dan A-nya 5,19, kemudian standar deviasinya 8,74. Oke, dalam OLS parameter itu adalah konstan, sedangkan dalam Bayesian, Metropolis Hashing, parameter merupakan random variabel berdistribusi tertentu. Sehingga untuk mendapatkan distribusi posterior digunakan teknik MCMC. Sehingga di sini kita menggunakan min dari distribusi tersebut yang kita cantumkan di sini. Ini adalah minnya. Karena sesungguhnya kita sudah mensimulasikan adalah ya parameternya itu lebih dari satu. Dia berupa suatu distribusi. Sehingga di sini kita peroleh minnya saja. Seperti ini kita ambil. Nah, berikut tadilah contoh pada model regresi, pada model linear, ya. Menggunakan MCMC pada model linear dengan menggunakan Metropolis Hashing. Pada prakteknya tentu saja algoritma Metropolis Hashing digunakan untuk model-model yang kompleks. Oke. Mungkin sampai sini penjelasan saya, ya. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi pada materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.